Kita sekarang sudah sampai di pelajaran keempat, ad-darsu ar-rabi'u. Yang dimana di sini kita dapat pelajaran baru lagi, yakni ini fi sama ala. Apa ini? Fi itu dia artinya di. Kalau ala itu di atas. Fi itu lebih ke di dalam. Nah, beda sama yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin-kemarin itu kita lebih ke dapat kalimat-kalimat atau kata-kata yaitu yang berharokat dhammah. Ini dia berharokat kasroh atau yang garis yang di bawah. Kenapa? Itu efek dari ini. Fi sama ala. Fi sama ala itu masuk ke dalam huruf jar. Yang mana efeknya tadi dia ngubah harokat yang di belakang yang biasanya u jadi i. Misal nih, al-baitu, rumah kan. Baru di depannya atau sebelum al-baitu dikasih huruf fi. Jadi bukan fil baitu, tapi fil baiti. Al-maktabu. Kalau didahului huruf ala, jadi alal maktabi, bukan bu dia. Salah ini. Baru al-masjidu. Ditambahi fi lagi, jadi al-masjidi. As-sariru ditambahi ala, jadi alas-sariri. Jadi huruf jar itu dia mengubah biasanya itu mengubah huruf setelahnya itu yang harokatnya dhammah jadi kasroh. Gampangnya begitu. Baru misal nanti penggunaannya gimana? Nih, yang poin Mbak. Misal, aina Muhammadun. Di mana Muhammad? Jawabannya apa? Nih. Huwa ini adalah kata ganti untuk dia laki-laki yang kembali ke Muhammad. Dia waktunya itu maksudnya itu dia Muhammad. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfati. Apa tuh? Ghurfati, karena dia didahului dengan huruf jar atau huruf fi. Di mana Muhammad? Muhammad di dalam ghurfah. Ghurfah itu kayak ruangan, kamar. Wa aina Yasir. Yasir ini nama orang ini. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia, nah, huwa di sini tidak kembali ke Muhammad, tapi kembali ke sini, ke Yasir. Huwa fil hammami. Dia, Yasir, di dalam hammam. Hammam itu kamar mandi, ada tasjidnya, hammami, kamar mandi. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia di dalam atau dia di dapur. Nah, bedanya yang atas sama yang bawah itu adalah penggunaan ini. Yang atas dia pakai huwa, yang bawah dia pakai hiya. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki, dia pakai huwa. Kata ganti dia untuk bahasa Arab itu berbeda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki dia pakai huwa, kalau perempuan dia pakai hiya. Makanya ini yang di atas ini, Muhammad sama Yasir pakai huwa dia berdua. Baru Aminah dia pakai hiya. Nih, aina kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah, sama juga dengan kata bendanya. Kata benda di dalam bahasa Arab itu juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Gampangnya itu kalau laki-laki itu dia tidak ada tambahan
tak marbutoh atau tak yang bulat, tak kecil yang bulat terus ada titiknya 2 itu yang kayak bakpao. Nah, itu namanya tak marbutoh. Itu kalau ada di belakang sebuah kata, biasanya katanya itu nanti akan diidentifikasi menjadi kata perempuan yang nantinya ketika dia diubah ke kata ganti dia pakainya hiya bukan hiya. Dia pakainya hiya bukan huwa. Makanya ini kan aina kitabu kan nggak ada tak marbutohnya. Dia pakai huwa. Tapi ini wa aina as-sa'atu ini ada tak marbutoh di sini. Makanya di sini dia pakai hiya ala sariri, di mana jam itu hiya ala sariri, di atas ranjang, nempel di tembok dia. Nah, ini bedanya tadi. Muhammad laki-laki, Yasir laki-laki, pakainya huwa, dia berdua. Aminah karena dia perempuan, dia pakai hiya. Al-kitabu itu karena ini diidentifikasi sebagai laki-laki karena tidak ada tak marbutoh begini, makanya dia pakai huwa. As-sa'atu karena ada ini, jadi dia diidentifikasi menjadi perempuan, pakainya hiya. Agak ribet memang kalau begitu. Ndak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan dia cuman ya dia laki-laki sama dia perempuan itu menggunakan kata ganti yang sama, yakni kamu atau dia. Nah, kalau bahasa Arab itu beda. Ada nanti anta, anti, huwa, hiya. Nah, itu beda-beda. Makanya harus sering-sering dibaca biar hafal. Karena kalau nanti repot nanti kalau kita bicara sama perempuan, misal laki-laki sama perempuan, baru dia keseringan pakai huwa, nanti bisa salah itu. Begitu juga sebaliknya. Makanya harus sering-sering latihan. Baru yang bawah ini ada latihan ajib anil as'ilah al-atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini gitu. Aina kitabu. Nah, ini kita harus menentukan dulu ini kalimatnya atau ini bukan jumlah. Ini katanya itu laki-laki atau perempuan. Aina kitabu. Kitabu karena ndak diakhiri dengan tak marbutoh berarti dia laki-laki. Aina kitabu, di mana buku itu, berarti jawabannya pakai huwa atau pakai hiya. Dia pakainya huwa. Misal di mana tadi buku? Aina kitabu huwa. Ini ala maktabi. Dia di atas meja. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Karena Muhammad ini nama orang jadi mudah untuk ditentukan dia laki-laki atau perempuan. Dan juga nama yang terkenal kan. Aina Muhammad nih. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Baru setelahnya sudah dijawab dong. Aina sa'atu, di mana jam itu. Pakainya di sini hiya karena ini ada tak marbutoh, pakai hiya dia. Dia di atas as-sa'atu ala as-sariri. Dia atau jam itu di atas ranjang. Aina Yasir. Ini harusnya bukan Yasir ini, pakai huwa dia. Huwa fil hammami. Aina Aminah hiya fi apa ini? Fil baiti kayaknya ini. Baru nah ini kan kemarin pelajaran yang kemarin tuh. Itu ini kan ada A double. Yang pertama itu sama yang kedua beda. Yang kedua itu A untuk Aminah. Yang pertama itu A
untuk menentukan atau untuk menunjukkan kalau dia itu kata tanya atau kalimat yang dimulai dengan kata tanya. A di sini artinya apakah, atau biasanya itu ditulis pakai hal, tapi kadang juga ditulis pakai a. Aina Aminah, aina Aminah fil ghurfati. Apakah Aminah di dalam ghurfah, kamar? Jawabannya na'am, ainah Aminah fil ghurfati. Aminah di dalam kamar. Nah, ini a lagi dia. Apakah Yasir di dalam matbakh itu dapur? La Yasir fil hammami. Yasir tadi kan di dalam kamar mandi. Iya. Man fil ghurfati, man itu dia siapa. Man fil ghurfati Yasir. Jadi siapa di dalam kamar Yasir. Jadi atau Yasir fil ghurfati gitu. Gampangnya begitu. Jangan fil ghurfati Yasir, nanti agak ribet untuk susunan katanya. Jadi Yasir fil ghurfati. Nah, ini bisa digunakan untuk misal kita berkunjung ke rumah orang, baru di dalam rumah atau rumahnya itu kelihatan kosong. Nah, bisa nih pakai ini, man fil baiti, misal siapa yang ada di dalam rumah gitu, sepada gitu kan, Assalamualaikum gitu, klonwon tabe manil ghurfah manil bait gitu. Baru waman fil baru waman fil hammami. Nah, ini juga bisa digunakan untuk di misal kita di kamar mandi umum. Baru biasanya itu kan kalau kamar mandi umum itu ada pintu yang emang ketutup aja gitu pintunya, tapi di dalam nggak ada orang, nggak ada tanda-tanda orang, nggak ada keran dikasih nyala. Nah, itu bisa pakai ini untuk mengecek di dalam itu ada orang atau enggak. Nah, karena kalau misal di dalam ini itu ada orang baru kita tiba-tiba masuk terus nggak dikunci, bisa bahaya itu kan. Makanya bisa nih pakai ini, waman fil hammami. Misal kita mau cross check ini di dalam kamar mandi ada orang apa enggak. Nah, bisa pakai kata-kata ini. Misal kita dikasih rezeki untuk umroh gitu kan, baru di sana aku nggak tahu lah gimana model kamar mandinya, tapi bisa dipakai di umroh ini, waman fil hammami, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi. Madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas maktabi. Apa yang ada di atas maktabi itu meja. 'Alal maktabi at-tamra, tamra ini kurma. Madza 'ala sariri, apa yang ada di atas ranjang. Apa bisa di atas ranjang? Wisadah itu kayaknya bantal kalau nggak salah. Baru ini ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini sama kayak yang tadi. Latihan untuk menentukan harokat terakhir itu dia menggunakan apa. Tadi itu kalau hanya didahului dengan alif lam, maka dia berharokat dhammah. Kalau didahului dengan huruf jar atau fi sama ala, itu harokat terakhirnya, kata setelahnya itu diakhiri dengan kasroh. Jadi ini misal al-madrasatu. Nah, ini ada fi-nya, berarti fil madrasati, fil baiti, al baitu, ghurfatu, al hammamu, fil matbahi, al maktabu, alal maktabi, alal kursi, di atas kursi, as-sariru, alal kitabi, fil masjidi. Kita berhenti dulu di situ karena baterai sudah habis.